Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan yang kami boleh nikmati hari ini. Kami bersyukur karena Engkau baik. Kami bersyukur karena kami boleh membangun ibadah kami. Kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga. Kami bersyukur karena setiap hal yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami percaya memiliki maksud dan tujuan untuk membangun kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi lebih dekat. Kami boleh mengalami Tuhan lebih indah lagi. Dan kami boleh hidup untuk tujuan Tuhan lebih intentional lagi. Kami bersyukur untuk ibadah yang kami boleh bangun hari ini. Dan kami berdoa untuk firman Tuhan. Bila kiranya Roh Kudus boleh menolong kami belajar, menolong kami mengerti, menolong kami memahami, dan yang paling penting menolong kami melakukan firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, berbicara kepada kami Bapa. Kami menyambut berkat firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang pernah mendengar tentang the Paris Effect? Paris Effect, bukan Parisnya loh ya. Paris Effect, berapa banyak di antara kita yang pernah mendengarnya? Saudara, kalau kita mendengar kata Paris, kebanyakan kita berpikir tentang sebuah kota yang penuh dengan kemewahan, kita membayangkan sebuah kota yang penuh dengan luxury, kita membayangkan kota itu adalah kota yang penuh dengan romantisme, kita membayangkan sebuah kota yang mungkin penuh dengan wangi-wangian kemanapun kita melangkah. Tapi ada sesuatu yang berbeda di Paris dari yang kita bayangkan. The Paris Effect adalah sebuah, bisa dikatakan sebuah penyakit. Ditemukan oleh seorang dokter keturunan Jepang yang tinggal di Paris setelah sekian lama. Dia bernama Hiroki Ota. Dr. Ota mendiagnosis The Paris Effect sekitar pada tahun 80-an. Bayangkan itu, sekitar udah 40 tahun yang lalu. So, apa yang dia temukan adalah ada turis-turis, khususnya wisatawan dari China, dari Jepang, yang pergi ke Paris dengan ekspektasi yang tinggi, karena membayangkan Paris sebagai kota yang mewah, romantis, cantik gitu ya, dan menemukan bahwa Paris tidaklah seindah yang mereka bayangkan. Ada beberapa turis, khususnya wanita, first time visitor ke Paris, yang menemukan di Paris mereka menemukan sesuatu yang jauh berbeda dari apa yang mereka lihat di televisi, jauh berbeda dari apa yang di-advertise oleh media yang mereka jumpai. Karena Paris mungkin, saya pernah berjumpa dengan seorang rekan, seorang teman saya di Paris berkata, yang sering kali balik ke Paris, ke Prancis, dia berkata, Paris itu, cuman cantiknya itu sedada ke atas. Bagian bawah Paris itu kotor, jorok, berantakan. Dan itulah tepatnya yang terjadi. Apa yang terjadi buat para turis yang berangkat pergi ke Paris, dan kemudian mengalami the Paris Effect, adalah orang-orang yang menemukan bahwa ekspektasi mereka, bayangan mereka tentang dunia yang indah, yang ideal, yang cantik, yang menarik itu, jauh dari apa yang mereka bayangkan. Ada banyak first time visitor, wanita, pergi ke Paris, menemukan bahwa Paris itu adalah kota yang kotor. Kita bisa menemukan puntung rokok bergeletakan di mana-mana di seluruh penjuru kota. Kota itu tidak wangi. Ada banyak orang yang berkeliling di sana, ada banyak juga kejahatan yang ada di situ. Dan gejalanya akhirnya apa? Menghasilkan sebuah gejala psikologi tertentu. Para orang-orang, khususnya para wanita yang mengalami the Paris Effect, mereka akan mengalami kegelisahan yang hebat. Secara psikis, mereka akan mengalami, mereka nggak bisa tidur, mereka susah tidur, mereka mengalami migraine, mereka mengalami gejala psikologi yang membuat mereka sangat gelisah, sangat khawatir, sangat takut. Dan beberapa orang berkata bahwa mereka seperti dianiaya oleh penduduk kota Paris itu sendiri, padahal tidak ada sesuatu yang terjadi. It's all happen psychologically. Nah, saudara, apa yang terjadi di situ adalah kekecewaan. Antara apa yang mereka expect, antara harapan dan kenyataan. Waktu ada jarak antara harapan dan kenyataan, kekecewaan muncul, itulah yang menghasilkan the Paris Effect. Orang-orang yang berobat, mereka harus mencari pertolongan medis karena apa yang mereka alami. Dan banyak dokter akhirnya memutuskan, obatnya cuma satu hal saja. Obatnya cuma tiket satu arah, keluar dari Paris secepat-cepatnya. Dan itulah cara mereka pulih dari situasi keadaan mereka. Buat kita mungkin, kedengarannya konyol. Saya percaya beberapa di antara kita berpikir bahwa ini mungkin cuma cerita di kisah fiksi saja. Tidak. Ini adalah sesuatu yang real. Terjadi karena apa? Karena di dalam dunia yang kita tinggali, selalu ada jarak, selalu ada kontras antara ekspektasi dan kenyataan. Dalam kehidupan kita, by definition, kekecewaan sekali lagi memberikan kepada kita pemahaman. Ada kekecewaan itu bicara soal jarak antara harapan dan kenyataan. Hari ini kita tinggal di tengah-tengah dunia yang jauh dari harapan kita. Hari ini kita berada di tengah-tengah dunia, ada banyak orang mengalami kekecewaan, kekhawatiran akut dalam hidup, karena hal-hal terjadi tidak seperti yang diharapkan. Hari ini kita berpikir, kita semua rindu, awal tahun waktu kita masuk ke tahun 2020, kita semua rindu, kita punya resolusi, kita punya harapan, tahun 2020 kehidupan akan menjadi lebih baik.
Tapi yang kita hadapi hari ini menunjukkan kepada kita bahwa harapan kita itu jauh sekali dengan realiti yang kita alami saat ini. Kita berharap hidup selalu indah, tapi justru kita berada dalam situasi di tengah badai. Seakan-akan kita berada di tengah badai. Kita semua berharap hidup selalu tenang, kita berharap hidup selalu damai, tapi tahu-tahu kita sekarang seakan-akan berada di tengah-tengah topan, di tengah-tengah badai yang menggelisahkan kita. Hasilnya tidak heran, maka hari-hari ini kita berjumpa dengan banyak orang yang penuh dengan khawatir, takut, dan gelisah. Dan gejalanya macam-macam. Kita susah mengalami kehidupan, kita susah menikmati kehidupan, kita susah tidur, dan kita susah merasa bahagia. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar tentang sebuah situasi tidak ideal buat dunia. Bisa jadi ada sebuah situasi ideal dalam hubungan kita dengan Tuhan. So, hari ini waktu kita berbicara tentang situasi dunia, kita ngobrol dengan rekan kita dengar dengan sahabat kita mungkin WA call dengan partner bisnis kita semua bicara tentang dunia tidak ideal. Ini adalah dunia yang buruk. Tapi adalah salah jika kita selalu berpikir bahwa dunia itu tidak ideal. Dalam segala situasi itu, dunia ini tidak pernah ideal pada prinsipnya. Ada situasi yang tidak ideal, mungkin, betul, adalah benar bahwa situasi dunia tidak ideal hari ini. Kalau kita bicara tentang kehidupan financial kita, tidak ideal secara dalam hal bisnis untuk bisnis pekerjaan kita, tidak ideal untuk mereka yang tidak punya pekerjaan sekarang. Tetapi ini juga adalah kondisi ideal. Saya percaya bahwa saat-saat penuh pergumulan, krisis adalah situasi ideal yang penting bagi kita untuk kita bisa membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Hari ini bisa jadi adalah situasi ideal untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Justru waktu situasinya tidak ideal menurut ukuran dunia. Sorry, dalam kisah Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Lukas 8, 22 sampai dengan 25, ada satu kisah di mana murid-murid mengalami Tuhan justru waktu situasi itu buruk sekali. Kalau kita baca Alkitab kita baik-baik. Orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang mengalami mukjizat hebat dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang mengalami sesuatu yang menggugah dan mengubahkan kehidupan mereka, itu umumnya selalu berangkat dari situasi buruk dalam kehidupan mereka. Sama seperti Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. So, Lukas 8, 22 sampai 25, apa yang terjadi di situ? Adalah di mana murid-murid ikut Tuhan Yesus di tengah danau dan mereka mengalami taufan yang membuat mereka berpikir hidup mereka sudah selesai. Kalau kita baca firman Tuhan, Lukas 8, 22 sampai 25, kita menemukan di sana bahwa dikatakan suatu hari Yesus naik ke dalam perahu. Dia naik ke perahu itu bersama dengan murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, ayo kita pergi bertolak ke seberang. Lalu bertolaklah mereka, karena guru mereka berkata, mari kita bertolak ke seberang, maka mereka bareng-bareng bertolak ke seberang. Nah, ketika mereka sedang berlayar, sedang berlayar, Yesus tidur. Dia tidur dengan nyenyak. Dan waktu Yesus sudah tidur, sekonyong-konyong, artinya tiba-tiba, di waktu yang tidak mereka duga, turunlah taufan ke tengah danau itu. Sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka dalam bahaya. Jadi situasinya real. Alkitab berkata kepada kita, bukan tafsiran murid-murid, Alkitab berkata kepada kita, situasinya memang dalam bahaya. Baik-baik baca Alkitab ya. Situasi memang mereka buruk adanya. Namun ayat 24 kita lihat apa yang murid-murid lakukan. Datanglah murid-murid itu membangunkan Yesus. Katanya, guru-guru, kita binasa. Maka Yesus pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh tenang. Setelah itu semua beres, Yesus berkata kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini ya? Sehingga kok dia bisa memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara, peristiwa yang dialami oleh para murid di tengah danau itu bersama dengan Yesus adalah peristiwa yang tidak biasa. Ketika mereka mengalami ketakutan karena ombak yang ganas, dalam situasi yang tidak biasa itu, ada sesuatu yang tidak biasa juga terjadi di dalam kapal, yaitu Yesus tidur, tenang. Hal itu membuat para murid menjadi panik. Guru, kita binasa. In some sense, saudara, kalau kita perhatikan, in some sense, sangat reasonable, sangat masuk akal mereka mengekspresikan ketakutan mereka, karena memang situasinya berbahaya. In some sense, wajar. Murid-murid nggak bisa lihat kesempatan hidup pada situasi waktu itu. Mereka tidak lihat kesempatan mereka bisa selamat dari keadaan itu.
Mereka berada dalam situasi tersebut, mereka sudah mengalami itu secara pribadi, dan mungkin mereka berpikir, waduh, ini dia waktunya. Udah selesai deh, lewat dari ini nggak mungkin bisa lagi. Jadi udah selesai, berakhir sudah. Sama sih dalam situasi hari-hari ini. Waktu COVID mulai merebak, ada beberapa orang teks saya secara pribadi. Bertanya tentang hubungan antara COVID dengan akhir zaman. Bertanya hubungan antara corona dan kedatangan Yesus kedua kali. Orang bertanya, is this the end of the world? Karena corona. Kenapa? Karena ada orang tertentu secara natural begitu situasinya buruk langsung mikir, that's it, selesai, done, beres, matilah gua. Dan itu yang dikatakan oleh para murid. Dari kalimat mereka kita menemukan rasa panik. Kita menemukan ada ketakutan, ada keputusasaan, ada teriakan minta tolong. Benar. Tapi kita juga bisa temukan, kita bisa dapat nada bahwa mereka seakan-akan merasa jengkel dengan Yesus dan menuntut Yesus melakukan sesuatu. Ada nada mereka menuduh Yesus yang tidak peduli dengan mereka. Guru, bangun, kita ini binasa loh ini. Bagaimana dengan reaksi Tuhan Yesus? Reaksi Tuhan mah tenang sekali. Tuhan berkata, di mana kepercayaanmu setelah dia membereskan semua problem mereka? Di mana imanmu? Saya pengen saudara perhatikan bahwa Yesus tidak menghardik keterampilan berlayar murid-muridnya yang kebanyakan nelayan ini. Dia tidak menghardik skill mereka yang kurang. Enggak. Perhatikan bahwa Tuhan tidak menghardik mereka atau Tuhan tidak bahkan sekarang ini situasi jelek ya. Saya ngajarin kamu gimana caranya bisa tenang waktu badai seperti ini. Lalu Tuhan mengajarkan mereka secara psikologi gimana caranya mereka bisa tenang. Ayo sekarang waktunya doa dulu. Enggak. Apa yang Yesus lakukan pada waktu itu? Dia tidak mengharapkan mereka melakukan apapun. Kecuali percaya kepada Tuhan. Isunya adalah apa? Isunya adalah gini. Kurangnya iman adalah apa yang dipandang sebagai masalah yang serius oleh Yesus. Kurang iman itu masalah serius. Jangan main-main dengan itu. Sebab Yesus berkata, di mana imanmu? Saudara, dari cerita ini, dari peristiwa ini, kita belajar setidaknya 3 hal tentang iman. Kita mesti tahu ini tentang iman, bahwa yang pertama, faith is the opposite of fear. Iman adalah lawan dari rasa takut. Iman adalah kebalikan dari rasa takut. Saudara, Yesus mengaitkan iman dan ketakutan. Takutnya mereka itu berkaitan sejajar dengan iman mereka. Saudara, kenapa ini penting? Karena ini kita perlu perhatikan. Takut seringkali membuat kita melihat bahaya menjadi lebih besar dari apa yang sesungguhnya. Saya ulang sekali lagi. Takut seringkali membuat kita melihat bahaya menjadi lebih besar dari problem yang sebenarnya. Takut tuh bikin kita memperbesar masalah kita. Takut membuat kita membesarkan problem kita, memaksimalkan masalah kita. Itu terjadi karena apa? Takut. Problemnya nggak besar, tapi karena kita takut memaksimalkan masalah kita dan meminimalkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu yang takut lakukan dalam kehidupan kita. Vice versa, sebaliknya juga sama. Iman membuat kita memaksimalkan kehadiran Tuhan dalam pikiran, dalam hati kita, dalam jiwa kita. Dan meminimalkan problem yang kita hadapin. Itu yang iman perbuat di dalam kehidupan kita. Iman is the opposite, faith is the opposite of fear. Yang kedua kita belajar bahwa kalau kita berkata kita punya iman, kita perlu tahu faith face danger and problems. Iman selalu akan menghadapi tantangan. Nggak ada orang bisa berkata, saya punya iman, tapi nggak ada masalah dalam kehidupannya. Nonsense, bohong. Iman diuji waktu krisis ada. Saya banyak berbicara tentang kepemimpinan beberapa minggu yang lalu. Saya berkhotbah, saya berkata kepada rekan-rekan saya, in crisis, we see true leadership in crisis. Bagaimana di dalam krisis kita itu menjadi dan menunjukkan diri kita yang sejati. Kalau kita kelihatannya baik, sopan, sabar. Tapi waktu krisis ini muncul, kita jadi orang yang pemarah, gak sabaran, nadanya jadi tinggi. Itulah diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita berkata kita punya iman, tapi kita rontok, kita gak bisa doa waktu situasi seperti ini. Sorry, you don't have that kind of faith that Jesus wants you to have. Iman selalu berhadapan dengan bahaya. Iman
tidak menghindari bahaya. Kalau kita mundur, kita lihat kehidupan Daud. Perjanjian lama. Daud, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena dalam kehidupan dia, Daud itu menghadapi banyak musuh. Tapi indahnya begini, setiap kali dia dikejar oleh musuh, Mazmur pasal 3 misalnya, Mazmur nomor 3, dia lari. Daud lari ke gunung, dia meratap kepada Tuhan, dia cerita sama Tuhan problemnya. Tapi tidak lama setelah Daud cerita kepada Tuhan problemnya, setelah Daud sharing kepada Tuhan secara open apa yang dia rasakan, saudara tahu apa yang terjadi? Mazmur nomor 3, lalu kemudian Daud berkata, lalu aku membaringkan diri lalu tidur. Dia punya problem, dia udah ngomong sama Tuhan, bobok dia. Itu menunjukkan bisa tidurnya dia iman. Saudara bisa tidur di tengah-tengah situasi seperti ini, itu hal yang simpel menunjukkan kau punya iman dan kau mengandalkan Tuhan. Bukan berarti saudara jadi tidur lebih banyak ya, tidak. Maksud saya adalah tidur menunjukkan, salah satu cara menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan mengendalikan situasi yang kita rasa tidak terkendali hari ini. Iman berhadapan dengan tantangan. Saudara, Yesus menyatakan kepada kita bahwa ketika murid-murid panik, ketika murid-murid nggak bisa tenang, Yesus tidur tenang. Waktu situasi buruk, Daud tidur dengan nyenyak. Menunjukkan apa? Menunjukkan karena dia menunjukkan imannya kepada Tuhan. Bukan berarti dia tidak punya masalah. Menunjukkan imannya bekerja. Yang ketiga kita perlu tahu juga tentang iman adalah faith is all about trusting God in every season of our life. Iman itu bicara soal percaya sama Tuhan. Peristiwa di kapal ini, saudara perhatikan ya, bukan peristiwa pertama, bukan mukjizat pertama yang para murid lihat. Itu bukan yang pertama kali. Ini Lukas pasal yang ke-8 tadi. Tapi kalau kita mundur ke ayat-ayat sebelumnya, kita akan bertemu dengan bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus melakukan banyak mukjizat yang luar biasa. Lukas pasal 7, Lukas pasal 5 misalnya kita mulai, Tuhan menyembuhkan seorang sakit kusta. Lukas pasal 5 masih, Tuhan yang menyembuhkan orang lumpuh dan mengampuni dosanya. Itu semua dilihat oleh para murid. Lukas pasal yang ke-6, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya. Lukas pasal 6, 17-19, Tuhan menyembuhkan banyak orang dan mengusir setan. Lukas pasal 7, ayat 1-10, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Dan dia bahkan membangkitkan seorang muda yang mati di Nain. Itu semua, sudah perhatikan baik-baik, dilihat oleh para muridnya. Para muridnya adalah saksi bagaimana Tuhan mereka adalah Tuhan yang dahsyat, berkuasa di atas segala sesuatu yang kelihatannya mustahil. Mereka sudah lihat sendiri. Sebagai saksi, first person witness. Itu alasannya kenapa Tuhan tanya sama mereka, di mana imanmu? Di mana percayamu? Saudara, itu bukan pertanyaan sebenarnya. Itu adalah perintah Tuhan. Di mana kepercayaanmu? Itu bukan pertanyaan. Itu adalah sebuah perintah. Seakan Tuhan berkata, oke, benar kita di tengah badai sekarang. Oke, benar kita memang dalam situasi yang berbahaya. Tapi ini waktunya engkau menghidupi imanmu. You have to put your faith to work. You say that you know who I am. You say that you believe in me. You already saw what I'm capable of. Now, when you are in these situations, exercise your faith. Tunjukkan imanmu. Now in this storm, work on your faith. Hari ini saya percaya, hal yang sama adalah apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dalam situasi yang uncertain, yang tidak ideal, kata aja banyak orang. We have to put our faith to work. Soalnya pertanyaannya mungkin orang bertanya, Pak, tapi gimana caranya mengalami Tuhan? Gimana caranya menghidupi Tuhan? Gimana caranya menghidupi iman? Soalnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita banyak tentang iman. Apa yang kita lihat tentang iman adalah yang pertama, kita perlu belajar hal-hal yang simpel sederhana ya. Faith refuse to panic. Iman menolak untuk panik. Iman menolak untuk
panik ketika badai datang. Tuhan ingetin murid-murid, mereka seharusnya nggak perlu panik. Nggak perlu. Di mana imanmu? Put your faith to work. Apa yang diharapkan dari murid-muridnya hari itu adalah ketenangan. Tenang menghadapi situasi yang memang mungkin mematikan. Situasinya mematikan buat mereka, tapi Tuhan mau mereka tetap tenang. Tuhan mau mereka tidak panik. Perhatikan, Tuhan tidak menyangkal bahaya yang mereka hadapi waktu itu. Enggak. Tetapi panik jelas sama sekali tidak menolong. Panik jelas bukan respon yang Tuhan hargai di dalam kehidupan kita. Orang percaya, kita punya sesuatu yang istimewa, yang menolong kita untuk bisa tetap tenang dalam situasi buruk kehidupan. Apa yang kita punya? Kita punya Yesus Kristus. Allah yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Allah yang berkuasa di atas kanker. Allah yang berkuasa atas badai. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Tuhan yang berkuasa atas maut bahkan kematian. Karena kita punya Yesus, kita punya Tuhan. Kita seharusnya tenang. Seharusnya kita punya shalom Tuhan yang memerintah di dalam hati kita. Gimana caranya ngalamin Tuhan? Jangan panik. Gimana caranya menghidupi iman? Jangan panik. Jangan lakukan sesuatu karena kau takut. Jangan lakukan sesuatu terburu-buru karena kau merasa harus melakukannya tanpa engkau berdoa lebih dulu. Yang pertama kita bisa lakukan untuk mengalami Tuhan adalah tidak panik. Yang kedua, kita perlu belajar bahwa faith proceeds without questioning God. Faith proceeds without answers. Iman itu bergerak tanpa harus tahu jawaban akhirnya. Saudara, iman melibatkan komitmen untuk melanjutkan, tetap melangkah sekalipun tanpa kejelasan. Banyak orang dalam krisis, dalam sakit penyakit, dalam kelemahan bertanya kepada Tuhan. Pertanyaan paling umum kalau kita mengalami problem apa? Why? Mengapa Tuhan? Mengapa aku Tuhan? Mengapa terjadi dalam keluargaku Tuhan? Why? Pertanyaan saya, saudara pernah dengar nggak orang bertanya kepada Tuhan why dalam situasinya buruk lalu dapat jawaban? Nggak ada. Nggak ada. Saudara tahu kenapa tidak ada? Karena apapun dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan. Yang Tuhan izinkan. Yang pasti adalah untuk membangun kehidupan kita. Untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita sungguh percaya kepada Dia. Mengaktifkan iman kita. Yes, we need to activate our faith. Kita perlu mengaktifkan iman kita. Mengaktifkan iman kita berarti kita harus berjalan tanpa kejelasan. Iman mempercayai Tuhan adalah iman yang mempercayai bahwa Dia memegang kendali atas kehidupan. Jadi iman menolak panik. Iman menghidupi ketenangan, menghidupi shalom Tuhan. Iman melangkah sekalipun tanpa kejelasan. Yang berikutnya adalah iman juga berarti membiarkan Tuhan, mengizinkan Tuhan, membiarkan pengalaman yang tidak nyaman untuk kita lewatin. Faith, let God include unhappy circumstances in our life. Iman itu membiarkan Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja, membiarkan kita berada dalam situasi yang tidak ideal. Dalam Lukas pasal 8 kita tahu para murid mengalami ketakutan yang luar biasa di tengah-tengah badai. Itu yang tadi kita baca. Tapi setelah pasal 8, apa yang terjadi berikutnya di pasal 9? Saudara baca baik-baik. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan temukan. Pasal 8, mereka ketakutan hampir mati. Tuhan menolong mereka. Pasal 9, orang yang sama di atas perahu, selamat, mengalami anugerah Tuhan, mengalami mujizat Tuhan adalah orang yang sama yang Tuhan utus pergi untuk menjadi missionary. Adalah orang yang sama Tuhan utus untuk memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Orang yang sama melakukan Tuhan di pasal 8 adalah orang yang Tuhan utus pasal 9 untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang. Apa ada hubungannya pasal 8 dengan pasal 9? Oh ya jelas, pasti saja ada. Hubungannya adalah para murid yang gagal menghidupi iman mereka di pasal 8. Setelah mereka mengalami Tuhan secara pribadi, Tuhan utus mereka pergi. Pasal 5, 6, 7, 8 di awal mereka cuma lihat, mereka cuma jadi saksi. Orang mengalami mukjizat, orang mengalami pertolongan,
Orang banyak melihat dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pasal 8, mereka mengalami Yesus secara pribadi. Dan itu adalah sebuah pengalaman yang mengubahkan kehidupan mereka totally. Dan itu yang kemudian Tuhan utus mereka pergi. Karena pengalaman buruk mereka sebelumnya telah men-challenge mereka naik kelas dalam iman mereka. Saya ulang sekali lagi, pengalaman buruk sebelumnya telah memaksa mereka naik kelas dalam iman mereka untuk mempercayai Tuhan dalam segala situasi. Saudara bertanya, kenapa ini terjadi? Tuhan izinkan banyak hal dalam kehidupan kita untuk men-challenge kita, mengangkat kita, menolong kita, menaik kelaskan kita, meng-elevate kita di level iman yang baru yang kita butuhkan untuk masa depan kita. Yang anak-anak perlu mereka lihat dari diri kita bagaimana kita menghadapi krisis hari ini. Jika kita melewati hari ini dengan senyum, dengan iman, percaya kepada Tuhan, anak-anak kita, generasi kita berikutnya akan tahu apapun problem mereka, apapun permasalahan mereka. Aku akan ingat papa, mamaku, engkongku bagaimana mereka menghadapi situasi tahun 2020 awal ini. Waktu mereka hidup tahun 2030 nanti. Pray. Berdoa. Tenang. Percayai Tuhan. Soal apa yang kau lakukan hari ini berdampak untuk generasi yang baru bagi Tuhan di depan. Situasi tidak ideal, tapi situasi ini ideal untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Apapun situasi buruk kita hari ini, apapun yang tidak menyenangkan hati kita hari ini, mari jadikan itu sebagai sebuah lompatan. Mari jadikan itu sebagai sebuah pijakan untuk melompat lebih tinggi. Menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Menolong kita melewati badai bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, ini adalah sebuah perkataan yang klasik. Terlalu banyak kita dengar, tapi terlalu banyak kita lupakan. But it is still true. Ini tetap sesuatu yang benar dan penting untuk kita perhatikan. Faith looks on God, not on the storm. Iman menolong kita fokus kepada Tuhan dan bukan pada badai. Apa yang Tuhan harapkan dikatakan oleh para murid di Lukas pasal 8 di tengah-tengah badai itu, apa yang Tuhan harapkan kelihatannya mereka katakan adalah begini. Guru, kami berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Guru, aku bisa merasakan angin itu menerpa wajahku, mengibarkan semua jubahku. Guru, aku bisa merasakan kapal kita goyang, aku sudah bisa rasakan air itu sudah di kakiku. Guru, aku sudah merasa, aku sudah tahu dekat sekali ini mati bisa kapan saja. Tapi guru, karena kau ada di tengah-tengah kami, aku percaya kami akan baik-baik saja. Guru, aku alami semua ini dan sangat menakutkan. Tapi guru, karena aku melihat kau ada bersama dengan kami. Kau ada bersama denganku. I believe, we will be just fine. Saya percaya, itulah respon yang Tuhan Yesus inginkan dari para murid. Soalnya kita perlu fokus kepada Tuhan, bukan pada COVID. Sayangnya hari ini adalah, bahkan banyak orang Kristen terlalu fokus sama corona daripada sama Tuhan. Soal hari ini kita sibuk, dunia kita tuh sibuk urusannya sama corona, COVID, problem PSBB. Saudara yang tinggal di luar Indonesia memperhatikan hal ini, PSBB adalah istilah lain di Indonesia untuk menjelaskan situasi menyangkut lockdown, seperti membatasi bagaimana orang banyak bergerak. Jadi waktu kita berpikir soal ini, banyak orang mulai memforward berita-berita nggak tahu dari mana. Nah saudara, saya ingin katakan hari ini, apa yang saudara forward adalah imanmu. Kalau kau terus memforward berita-berita negatif, kau terus memforward hal-hal yang menakutkan dirimu, kau forward pada orang yang lain lagi, yang kau sebarkan adalah ketakutan. Kau tidak menyebarkan damai sejahtera, engkau menyebarkan ketakutan. Dan apa yang kau forward adalah apa yang kau percayai. Let me say it again. Apa yang banyak kita forward adalah fokus kita. Kalau kita forwardnya selalu urusannya COVID hari-hari ini, fokusmu adalah COVID, bukan Tuhan. Kalau jika open forward hari-hari ini adalah berita tentang anugerah, ayat-ayat firman Tuhan, kekuatan doa. That's how you show the world around you that your focus is on God
is on Jesus. Apa yang kau forward di media sosialmu hari ini? Itu menunjukkan kepada dunia apa yang menjadi fokusmu. Focus on God, not on the storm. You need to get it right. When everything, it seems out of control, you have to show the world that you know, you believe, that God is in control. Show it to them. Show it to the world. Maka demikianlah saya katakan, krisis adalah situasi ideal, sangat ideal, untuk melekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk mengalami Yesus sejati. Krisis adalah kondisi ideal untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Nggak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Nggak ada waktu lebih baik dari hari ini untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang kau kasih di sekitarmu. Nggak ada waktu yang lebih baik dari hari ini. Jangan terlalu sibuk soal COVID. Don't take it too seriously. Take God seriously. Take His word seriously. Dengan cara itu, kita bisa mengalami Tuhan dan membawa Tuhan kepada banyak orang. So, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita kembali ke masa lalu. Balik lagi ke Daud. Saudara, Daud satu kali berada dalam satu hari yang gelap di padang gurun Yehuda. Satu hari yang menyesakan di padang gurun. Catatan ini tercatat dalam Mazmur 63. Mazmur 63 adalah satu dari sekian banyak Mazmur yang Daud tuliskan waktu dia di dalam bahaya yang real, yang mengancam nyawanya. So, satu hari itu, dalam krisis, orang banyak itu biasa. Kalau kita dalam situasi berat, situasi krisis, kita memaki-maki keadaan yang buruk itu biasa. Kita nangis karena tekanan banyak permasalahan dalam kehidupan kita sekarang, wajar. Itu human kok. Wajar. Kalau kita ragu sama Tuhan dalam situasi keadaan yang buruk seperti saat ini, itu buat banyak orang human. Tetapi tidak demikian halnya dengan Daud. Satu hari yang menyesakan di padang gurun Yehuda, waktu Daud dikejar oleh musuh dan dia dalam ancaman, waktu terancam nyawanya, waktu dia hampir mati. Di tengah panas yang menyiksa dia, di dalam pelarian dari musuh-musuh yang selalu siap menghunus pedang untuk menebas kepalanya. Mazmur 63. Apa yang Daud lakukan? Daud menyanyi. Mazmur 3, Daud tidur. Mazmur 63, dia bernyanyi. Dia bermazmur. Dia memuji Tuhan. Dia bernyanyi. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Di dalam pelarian, menghadapi pedang yang setiap saat bisa menebus kepalanya, menebas kepalanya, Daud tidur, Daud menyanyi. Jauh sebelum dia diurapi menjadi raja, jauh sebelum siapapun mengenal nama Daud, jauh sebelum Tuhan memilihnya, Daud selalu memberikan hatinya untuk Tuhan. Selalu. Ketika dia hanya seorang gembala muda yang tidak dikenal, dia mengandalkan Tuhan. Dia selalu punya waktu untuk berdiam, selalu punya waktu untuk menyanyi dalam kesendiriannya. Dia bahkan mampu melawan singa dan beruang karena iman percayanya kepada Tuhan. Hari itu di padang gurun yang menyesakan, Daud menyanyi. Karena kasih setia Tuhan adalah semua yang dia perlukan, cukup.
Untuk dia tahu, dia akan baik saja. Nggak heran Daud, sekalipun dia bukan orang sempurna, adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Nggak heran. Maka hari ini saudara, don't take your worry too serious. Jangan terlalu serius dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ada Tuhan. Ada Tuhan kok. Don't focus too much on your problems. Jangan terlalu fokus sama problem dan ketakutan. Saya tahu kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? To get our heart back to Him. Membuat hati kita kembali kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? To refresh our faith in Him. Untuk menyegarkan iman kita di dalam dirinya. Kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? To have God's everlasting joy, heavenly joy. Sukacita sorga yang tidak bergantung pada berapa isi dompet kita kena COVID atau tidak, sakit apapun yang kita alami, tidak bergantung dengan situasi kehidupan kita. Namun bergantung kepada Tuhan yang baik. Di seminari ada satu lagu himne yang selalu saya ingat. Sampai hari ini saya selalu ingat lagu ini. Lagu yang indah sekali menurut saya. Lagu itu ditulis oleh seorang bernama Ira D. Sankey. Trusting Jesus, KPK 218. Ku percaya Tuhanku. Mungkin ini waktunya baik buat kita untuk menyanyikannya. Tentang bersandar pada Tuhan sepanjang jalan hidupku. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku. Meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku. Sampai akhir hidupku, ku percaya Tuhanku. Dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Lagu yang indah. Namun tanpa kita sadari, sering kita ingkari. Lagu ini bercerita tentang iman yang bersandar penuh pada pemeliharaan Tuhan. Sampai akhir hidupku, aku bersandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh, sandar pada Tuhanku. Maka pertanyaannya buat kita hari ini, benarkah kita telah sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan? Do you really surrender yourself, your future to God? Krisis adalah kondisi ideal untuk menolong kita semakin mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan setia, Dia pemegang janji setia, dan biarlah kita senantiasa melekat pada Tuhan, hidup dalam anugerah-Nya setiap hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang kami perlukan. Bersandar penuh kepada Tuhan. Sebab dengan cara itulah kami dengan berani melangkah apapun situasi kehidupan kami. Karena kami sandar pada diri-Mu. Biarlah firman Tuhan menolong setiap kami untuk boleh hidup dengan fokus pada Tuhan dan bukan yang lain. Tuhan, Kau melawat setiap hati yang saat ini menutup mata berdoa. Tuhan melawat setiap pribadi yang hari ini mendengar firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau hadir, kami percaya di setiap ruangan di mana kami ada saat ini. Dan Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berbisiklah pada roh kami. Peluklah hati kami yang gundah gulana. Tenangkanlah roh kami. Karena Tuhan, Kau ada, Kau tidak meninggalkan. Biarlah lawatan Tuhan saat ini melawat setiap kami dimanapun kami berada.
di dunia, all around the world. Supaya setiap orang, hamba-Mu berdoa supaya saat ini setiap orang yang bersama-sama mendengar firman Tuhan ini, Tuhan Kau hadir di mana kami berada, dimanapun mereka berada. Melawat setiap hati secara pribadi, meneguhkan setiap roh, menggembangkan setiap iman, menolong setiap pribadi untuk mengalami Tuhan yang setia. Dan biarlah ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mengalami dan menghidupi Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan firman. Kami berdoa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.